البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كما فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita baca penjelasan Imam Ibn Abil Izz rahimahullah, bahwasanya pada permasalahan al-qadar yang hakikatnya adalah takdir yang mencocoki ilmu Allah Subhanahu wa taala, terkandung padanya 4 pokok utama. Apa saja itu? Atau 5 pokok utama. 5 pokok utama apa saja itu? Hendak Rifki bahwasanya keimanan terhadap takdir kandung dalamnya keimanan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengilmui segala sesuatu yang ditetapkan sebelum terjadinya, dan ini jelas. Nah, yang kedua apa? Anda Maulana. Apa? Bahwasanya takdir terkandung di dalamnya apa? Penetapan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala secara khusus dan tertentu, sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala zat yang mentakdirkan itu semua dan telah mengilmui sebelum terjadinya, juga Allah Subhanahu wa taala telah mengilmuinya secara apa? Terperinci. Karena tidak mungkin Allah ciptakan makhluk-makhluk tersebut dengan berbagai macam jenis dan tetapkan kadarnya masing-masing, kemudian Allah ketahui secara rincinya. Sehingga inti poin yang kedua, ikhwanifillah, bahwasanya keimanan terhadap takdir juga terkandung di dalamnya keimanan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengilmui segala sesuatu secara terperinci. Selain keimanan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengilmui itu semua secara azali. Jadi poin pertama dan kedua memiliki hubungan erat. Kalau poin pertama penetapan ilmu azali atau ilmu qadim, yang kedua penetapan ilmu apa? Bil juz'iyat atau tafsili secara terperinci. Yang ketiga apa? Umam. Keimanan terhadap takdir ini terkandung di dalamnya penetapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan hal tersebut dan menampakkannya sebelum terciptanya para makhluk dengan khabar yang terperinci. Yang hal ini berkonsekuensi bahwasanya mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memberitahu hamba-hambanya sebelum adanya para makhluk secara terperinci. Berarti kalau makhluk saja bisa diberitahu tentang perkara itu secara terperinci, tentunya Allah Subhanahu wa taala lebih berhak lagi. Ini intinya. Berarti apa?
Poin ketiga ikhwan, penegasan kembali untuk poin kedua. Untuk apa? Menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu secara tafsil. Bantahan untuk orang-orang Mu'tazilah Qadariyah. Jadi secara rincinya Allah tahu. Nah, dan poin yang keempat apa? Arin. Nah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki pilihan untuk semua yang dilakukannya, bukan terpaksa. Tapi memang Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya melakukan apa saja yang dikehendaki. Taib ini bantahan untuk orang-orang ahli filsafat. Kemudian yang kelima apa? Hudzaifah. Yaitu menunjukkan bahwasanya apa? Yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah apa? Sesuatu yang sifatnya makhluk. Nah, ada dan sebelumnya tidak ada. Baik, jadi semua yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan itu adalah makhluk. Baik, sekarang kita lanjutkan. Qala Imam At-Tahawi rahimahullahu taala. Fawailul liman sara lillahi ta'ala fil qadari khasima wa ahdara lin nadari fihi qalban saqima laqad iltamasa biwahmihi fi fahsil ghaibi sirran katima wa 'ada bima qala fihi affakan athima. Beda. Enggak, bedanya jauh. Yang risalah coba. Di bawah tidak ada keterangan. Coba di matan itu, coba matan yang matan ada nomornya itu yang lebar. Nah, di sini fawailul liman da'alahu fil qadari qalban saqimah. Fa fi nuskhah fawailul liman sara qalbuhu fil qadari qalban saqimah. Laqad iltamasa biwahmihi fi fahsil ghaibi sirran katima wa 'ada bima qala fihi affakan athima. Jadi di awal yang berbeda. Kalau di sini ada dua jumlah, yaitu fawailul liman sara lillahi ta'ala fil qadari khasima. Ini jelas maknanya. Kemudian wa ahdara lin nadari fihi qalban sakima, ini juga jelas. Itu untuk makna yang di kitab saya. Celaka bagi orang-orang yang menjadi pendebat Allah Subhanahu wa taala dalam permasalahan takdir dan menghadirkan hati yang rusak dalam memikirkan tentang takdir tersebut. Dan sungguh dia telah mencari-cari dengan dugaan-dugaannya dalam meneliti perkara gaib yang tersembunyi. Wa 'ada bima qala fihi afakan athima, sehingga kembali dengan apa yang dia katakan tentang perkara takdir tersebut, afakan athima, sebagai pendusta yang berdosa. Kalau menurut yang di sini,
Fawailul liman dha'alahu fil qadari qalban saqima. Celaka bagi orang-orang yang doa yadhi'u hilang. Untuk mana di sini lebih jelas untuk nuskhah yang kedua, fawailul liman sara qalbuhu fil qadari qalban saqima. Celaka bagi orang yang hatinya dalam permasalahan takdir itu menjadi apa? Hati yang rusak. Coba lihat doa selain makna hilang apa? Taib, maknanya jelas yang diinginkan oleh Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala, akhwan, peringatan bagi orang-orang yang menentang Allah subhanahu wa ta'ala dalam permasalahan takdir dan memahami masalah ini dengan qalbun saqim, dengan hati yang rusak, hati yang berpenyakit. Nah, sehingga dia apa? Dengan dugaan-dugaan dia, keraguan-raguan dia, mencari-cari, ingin meneliti perkara gaib yang sebenarnya itu merupakan apa? Sirran katima, katima maktum, sesuatu yang tersembunyi. Sirran jelas, yaitu sesuatu yang menjadi rahasia Allah subhanahu wa ta'ala dan memang apa? Tertutup rapat, tidak Allah subhanahu wa ta'ala buka. Nah, perkara takdir ini, sehingga orang-orang yang berkecimpung dan ingin masuk pada ranah yang terlarang tersebut, ya akhirnya kembali sebagai seorang apa? Affakun athim. Nah, pendusta lagi apa? Pendosa. Qala Syarih rahimahullah ta'ala, "Ilam anna al-qalba lahu hayatun wa maut, wa maradun wa shifa. Wa dzalika a'zamu mimma lil badan." Ketahuilah bahwasanya hati itu memiliki kehidupan dan kematian, memiliki sakit dan kesembuhan, dan hal itu lebih besar, nah, perkaranya daripada hal-hal yang ada di badan ini, akhwan. Karena sakitnya hati lebih parah daripada sakitnya badan. Sebagaimana matinya hati, akhwan, lebih berbahaya daripada matinya badan. Qala ta'ala, "Wa man kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas, kaman mathaluhu fidh dhulumati laysa bi kharijin minha." Apakah orang yang dulunya mati kemudian kami hidupkan dan kami jadikan untuknya cahaya yang dia berjalan dengannya di tengah-tengah manusia, seperti orang yang peribaratannya berada di kegelapan-kegelapan yang dia tidak mampu untuk keluar darinya? Tentunya beda. Orang yang Allah hidupkan dengan diberi cahaya, diberi hidayah, tentunya berbeda dengan orang-orang yang berjalan di tengah kegelapan. Ayakana maitan bil kufri fa ahyainahu bil iman. Maksudnya orang yang dulunya mati dengan sebab kekufuran, hatinya mati ini, kemudian kami hidupkan dengan keimanan. Fal qalbus sahihu al hayyu idza arada alaihi al batilu wal qaba'ihu nafara minha bitam'ihi wa amghadaha wa lam yaltafit ilaiha. Adapun hati yang sahih, yang hidup, apabila terpapar atasnya kebatilan dan perkara-perkara yang buruk, yaitu dihadapkan, ya,
dihadapkan pada suatu kebatilan dan keburukan-keburukan, maka dia akan apa? Nafara minha, akan berpaling darinya. Dan ini jelas, kawan, hati yang benar, hati yang selamat, hati yang sehat, kalau bertemu dengan kebatilan, bertemu dengan keburukan, maka nafara minha, dia akan apa? Berpaling, menjauh, bitam'ihi, dengan tabiat dia yang sehat. Kalau ada yang mengharokati dengan uridah, lebih bagus. Di tempat kalian diharokati uridah, na'am, itu lebih bagus daripada yang di sini. Fal qalbus sahihul hayyu idza urida alaihi al-batilu wal qaba'ihu nafara minha bitam'ih. Hati yang sahih, yang hidup, apabila dipaparkan padanya kebatilan dan keburukan-keburukan, maka dia akan apa? Berpaling darinya. Maknanya jelas. Bitam'ih, dengan tabiatnya. Wa abghadaha, dan dia akan membencinya. Wa lam yaltafit ilaiha, dan dia tidak akan menoleh kepadanya. Langsung dengan tabiat kesehatannya, kawan, dia akan membenci kebatilan, membenci perkara-perkara yang buruk tadi. Bahkan tidak akan mau menoleh, tidak akan mau menggubris. Bi khilafil qalbil mayyit fa innahu la yufarriqu bainal hasani wal qabih. Berbeda dengan hati yang mati, karena sungguhnya dia tidak mampu membedakan antara yang bagus dan yang buruk. Sebagaimana mayit, ikhwani fillah, tidak mampu untuk apa? Untuk membedakan ini semua. Diberi minyak wangi ataupun diberi bangkai di sampingnya, tidak akan bisa membedakan. Kama qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, halaka man lam yakun lahu qalbun ya'rifu bihil ma'rufa wal munkar. Halaka man lam yakun lahu qalbun ya'rifu bihil ma'rufa wal munkar. Celaka siapa saja yang tidak memiliki hati yang dia mengenali dengannya perkara yang ma'ruf dan perkara yang mungkar. Ini athar yang bagus, dikeluarkan oleh Imam Tabrani, ikhwani fillah, na'am, dengan sanad yang sahih. Dihafal ini. Halaka man lam yakun lahu qalbun ya'rifu bihil ma'rufa wal munkar. Karena memang seorang muslim butuh memohon pada Allah Subhanahu wa taala hati yang sehat, yang bisa mengenali yang ma'ruf itu ma'ruf dan mungkar itu mungkar. Apalagi di zaman yang seperti ini, zaman banyak fitnah, banyak syubhat. Masing-masing mengaku berada di atas al-haq. Maka di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang butuh untuk dihafal dan diamalkan, yaitu meminta apa? Qalbun salim. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri wal 'azimata 'ala ar-rusydi wa as'aluka lisanan sad wa as'aluka Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri wal 'azimata 'ala ar-rusydi wa as'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik wa as'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa a'udzu bika min syarri ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Dan syahidnya apa? Wa as'aluka qalban salima. Dan aku meminta kepadamu hati yang selamat. Qala wa kadzalikal qalbul maridu bisyahwah fa innahu lidha'fihi yamilu ila ma yu'radu lahu min dzalik bihasabi quwwatil maradi wa dha'fihi. Demikian pula hati yang sakit kebalikannya. Nah, sakit dengan sebab syahwat.
maka sungguhnya hati tersebut dengan sebab kedhaifannya dia akan condong kepada perkara yang dipaparkan kepadanya berupa syahwat, sesuai dengan kadar kuatnya penyakit dan lemahnya. Semakin besar penyakitnya khonifillah, maka semakin kuat kecondongan dia kepada syahwatnya. Nasallallahu al-afiyah. Wa maradul qalbi naw'an. Dan penyakit hati itu ada dua jenis. Kama taqaddama, sebagaimana telah lewat. Maradu syahwatin wa maradu syubhah. Nah, penyakit syahwat dan penyakit syubhat. Wa arda'uha maradus syubhah. Dan yang paling buruknya dari kedua penyakit ini adalah penyakit syubhat. Wa arda'us syubahi maka min amril qadar. Dan syubhat yang paling buruk adalah syubhat yang berhubungan dengan perkara takdir. Baik. Ini urut-urutannya. Kenapa kok perkara takdir ini khonifillah, apabila seseorang tertimpa syubhat padanya, memang akan menjatuhkannya dalam kecelakaan. Faqad yamradul qalbu wa yashtaddu maraduhu wa la yash'uru bihi sahibuh. Dan terkadang hati itu sakit dan semakin parah penyakitnya dalam keadaan pemilik hati itu tidak menyadarinya. Kenapa? Listighalihi wa insirafihi an ma'rifati sihhatihi wa asbabiha. Dikarenakan kesibukannya dan berpalingnya dia dari mengetahui kesehatan hatinya dan sebab-sebab kesehatan. Makanya penting untuk seorang senantiasa mengecek kesehatan hatinya. Bal qad yamutu wa sahibuhu la yash'uru bi mautih. Bahkan terkadang hatinya mati padahal pemiliknya itu tidak menyadari kematiannya. Na'udzubillahi min dzalik. Wa alamatu dzalika annahu la yu'limuhu jarahatul qaba'ih. Dan alamat hati yang mati itu tatkala tidak menyakitinya jarahatul qaba'ih. Naam, yaitu tusukan-tusukan dari perkara-perkara yang buruk. Maksudnya apa? Ketika kemaksiatan itu tidak menyakitinya, tidak membuat dia sakit, tidak membuat dia merasa pedih ketika melihatnya. Wala yuji'uhu jahluhu bil haqqi. Dan tidak pula menjadikan dia sakit kejahilan dia terhadap al-haq. Naam. Wa aqaiduhul batilah, juga tidak menjadikan dia sakit akidah-akidah dia yang batil. Ini alamat hati yang mati, ya kawan. Ketika dia jahil tapi tenang-tenang saja. Dia berbuat qabaih, perkara-perkara yang buruk, tapi dia nyantai-nyantai saja. Nah, demikian pula memiliki akidah yang batil, dia Dia santai-santai, tidak merasa bingung, tidak merasa gundah. Baik. Fa inal qalba idza kana fihi hayatun ta'allama bi wurudil qabihi alaih. Sebab hati itu apabila padanya kehidupan, dia akan merasa sakit dengan lewatnya perkara yang buruk atasnya. Merasa sakit. Wa ta'allama bi jahli bil haqq bihasabi hayati, dan dia merasa sakit dengan sebab kejahilan dia terhadap suatu kebenaran. Kok aku tidak tahu perkara hak? Kok aku tidak bisa memahami dalam suatu fitnah atau dalam suatu perkara yang diperselisihkan? Hatinya tidak merasa sedih, hatinya tidak merasa sakit. Kalau hati yang sehat dan khanifillah, maka akan ada rasa sakit ketika dia jahil dari suatu kebenaran sesuai dengan kadar hidupnya hati tersebut. Wa ma li jarhin bi mautin ilamu.
dalam bimayyitin di wa ma li jarhin bimayyitin ilamu, dan tidaklah ada untuk luka bagi si mayit itu rasa sakit. Melukai mayit ya tidak ada sakitnya, Pak. Bangkai dilukai tidak ada terasa sakit. Ini potongan dari perkataan Mutanabbi. Man yahun yashulil hawanu alaih ma li jarhin bimayyitin ilamu. Siapa saja yang menghinakan diri, maka akan mudah untuk dia menjadi hina. Dan tidaklah suatu tusukan, luka itu menyakiti suatu mayit, suatu bangkai, tidak akan terasa sakit. Demikian pula hati, akhwan. Kalau hati sudah terbiasa dengan keburukan-keburukan, tidak akan merasa gusar, tidak akan merasa gelisah, sudah nyaman. Makanya perhatikan mereka akhwan yang terbiasa dengan ikhtilat, misalnya terbiasa dengan ikhtilat, campur baur, kami saja nyantai-nyantai, seperti tak anggap ibu dan adik-adikku. Mereka di sekolah, guru perempuan ya saya anggap ibu saya, teman-teman saya anggap saudari-saudari saya. Tidak ada perasaan apa-apa. Keadaan seperti ini, mali jarhin bimayyitin ilamu, karena hatinya sudah sudah rusak, terbiasa dengan suatu kemungkaran, sehingga tidak ada perasaan gejolak, rasa sakit terhadap hatinya. Berbeda dengan seorang yang sehat hatinya. Taib, mesti ada gejolak, penentangan. Mudahnya akhwani fillah yang juga sering perumpamakan dengan dengan tukang sampah. Seorang ketika mencium sampah, kawan, sekali, ketika masih sehat, penciumannya akan terasa sekali busuknya. Tapi setiap hari terus diciumi, masuk ke penciumannya sampah-sampah itu. Lama kelamaan biasa. Tidak pakai masker pun nyaman saja ya. Karena sudah sudah sakit penciumannya. Ini orang yang hatinya menjadi mati karena sudah tidak ada rasa sakit lagi ketika datang kepadanya penyakit syubhat maupun syahwat. Wa qad yash'uru bimaradih, dan terkadang dia menyadari sakitnya, walakin yashtaddu alaihi tahammulu mararatid dawa'i was-sabri 'alaiha. Jadi dia menyadari sakit, akan tetapi berat atasnya untuk untuk menanggung pahitnya obat dan bersabar atasnya. Fayu'thiru baqa'a alamihi ala masyaqqatid dawa, sehingga dia lebih memilih untuk mengedepankan tetap adanya sakit tersebut daripada kesusahan dalam menjalani pengobatan. Susah dan pahit menelan obat. Dan ini banyak, akhwan, daripada mengobati terasa berat, sudah dibiarkan saja, sehingga terus terseret dalam penyakit hatinya. Fa inna dawa'ahu fi mukhalafatil hawa, sebab obat penyakit hati ini adalah pada penyelisihan terhadap hawa nafsunya. Wa dzalika as'abu syai'in 'ala nafsi, dan itu perkara yang paling sulit atas jiwa ini. Wa laisa lahu anfa'u minhu, dalam keadaan tidak ada yang lebih bermanfaat darinya, yaitu penyelisihan terhadap hawa nafsu. Wa taratan yutiru nafsahu ala sabri thumma yanfasikhu azmuhu wa la yastamirru ma'ah. Terkadang
wa taratan yuwattinu nafsahu 'ala sabr. Terkadang dia berusaha untuk membiasakan jiwanya di atas kesabaran. Tapi tsumma yanfasihu 'azmu. Kemudian hilang semangatnya, wala yastamirru ma'ah, dan tidak mampu untuk berjalan terus bersama kesabaran itu. Kenapa? Lidha'fi ilmihi wa basiratihi wa sabrih. Dikarenakan kelemahan ilmunya, kelemahan basirahnya, yaitu ilmu penglihatan mata hatinya, dan wasabrih, karena lemahnya kesabaran. Subhanallah. Ini perumpamaan yang sangat jelas, teman. Kaman dakhala fi tariqin makhufin mufdin ila ghayatil amni wa huwa ya'lamu annahu in sabara alaihi in qadal khawfu wa aqabahu al-amnu fa huwa muhtajun ila quwwati sabrin wa quwwati yaqinin bima yasiru ilaih. Seperti seorang yang masuk pada suatu jalan yang sangat menakutkan, ya, jalan yang sangat menakutkan. Tapi jalan ini mengantarkan kepada tempat yang pada puncak keamanan. Ya. Jalannya menakutkan, tapi yang dituju adalah tempat yang sangat aman. Dan dia tahu bahwasanya dengan sabar menjalani jalan yang menakutkan tadi akan berakhir rasa takut tersebut selama-lamanya dan akan disusul dengan keamanan. Sehingga dalam kondisi seperti ini dia butuh untuk memiliki kekuatan kesabaran, kekuatan keyakinan terhadap apa yang dia akan menuju kepadanya. Wa mata dha'afa sabruhu wa yaqinuhu raja'a min at-tariqi wa lam yatahammal masyaqqataha. Kapan saja melemah kesabarannya dan keyakinannya, maka dia akan berbalik arah. Dia akan membalik jalannya, sudah tidak berani, saya takut, dan tidak mampu untuk menanggung beratnya perjalanan itu. Wala siyama in adimar rafiqu wastawhasha minal wihdah wa ja'ala yaqul aina dhahaban nasu fali uswatun bihim. Terlebih lagi apabila tidak ada teman, sendirian lagi, jalannya menakutkan, sendirian, dan dia merasa ngeri dengan kesendiriannya, dia pun mengatakan, kemana perginya manusia? Sungguh aku akan meneladani mereka, mengambil keteladanan dari mereka, yaitu mengikuti mereka. Sudah ikut saja dengan manusia yang banyak, dengan menjauhi jalan yang mengantarkan pada keamanan tadi. Akhirnya balik. Wa hadhihi halu aktsaril khalq wa hiya allati ahlakathum. Inilah kondisi kebanyakan para makhluk. Dan inilah perkara yang menjadikan mereka celaka, ikhwan, ketika tidak sabar menjalani ujian, demikian pula tidak yakin dalam berjalan di atas kebenaran. Ini yang menjadikan manusia banyak celaka. Ditambah lagi ketika melihat sisi kanan kirinya tidak punya teman. Oleh karena itulah butuh kepada kita semua untuk menguatkan kesabaran dan menguatkan keyakinan. Fasabir as-sadiqu la yastawhishu min qillatir rafiqi wala min faqdih. Seorang yang bersabar dan betul-betul jujur tidak akan merasa ngeri dikarenakan sedikitnya teman dan dikarenakan tidak adanya teman. Fal basir as-sadiq. Yang lain basir. Tidak apa-apa, tapi sabir juga jelas. Tempat kalian fal basir as-sadiq, yaitu orang yang memiliki basirah dan yang jujur, tidak merasa ngeri dengan sedikitnya teman dan tidak adanya teman. Kenapa? Idza stash'ara qalbuhu murafaqatar rahilil awwal, ar-ra'ilil awwal.
idza stash'ara qalbuhu murafaqatar ra'ilil awal. Apabila hatinya senantiasa merasa bahwasanya dia bersama dengan rombongan yang awal. Itu intinya. Kalau seorang merasa ngeri dengan kesendirian, dengan keterasingan, ingat kalau dia sedang berjalan bersama dengan rombongan awal, yaitu orang-orang yang diberi nikmat. Alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itu orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, as-siddiqin, para syuhada dan orang-orang saleh, dan mereka adalah sebaik-baik teman dalam perjalanan. Nah, mereka yang kita ingin bergabung bersama mereka, ikhwan. Dan ini kalimat yang bagus. Nah, bisa dilihat rujukannya dalam Ighatsatul Lahfan karya Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Barakallahu fiikum wa naktafi bihadza subhanallah.